Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Utevan Surabulu, biasa dipanggil Vian. Saya berasal dari Desa Gulsapi, Kecamatan Mewe Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini saya menempuh kuliah semester 3 dengan prodi manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Tribuana Tunggal Malang. Motivasi karyawan. Nah, sebelum kita masuk di pokok pembahasan materi kita, teman-teman, mari kita cari tahu apa itu motivasi. Nah, kalau menurut saya itu, teman-teman, motivasi itu adalah sebuah keinginan seseorang untuk mencapai tujuan. Nah, kita di sini sudah mendefinisikan pengertian motivasi, bahwa timbulnya semangat itu berasal dari dorongan dari luar maupun dari dalam. Kita juga bisa mengartikan sendiri, yaitu kita bisa keluar dari kemalasan kita dan pengiluan kita yang terpenjara dalam diri kita, agar tetap mengedepankan semangat dan perjuangan kita. Dan kita lebih tahu pentingnya motivasi terhadap diri sendiri. Dan yang paling penting, motivasi dalam diri kita sendiri itu paling utama, karena setiap apa yang kita lakukan itu berasal dari tekad dan niat kita sendiri, tanpa ada dorongan dari orang lain. Dan itu kita lakukan merupakan komitmen hidup kita, sekaligus pertanggungjawaban apa yang kita lakukan tanpa keraguan dalam diri. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang mengenai motivasi karyawan. Dalam dunia bisnis dan kerja, kita tahu bahwa karyawan adalah sosok yang memegang peran penting untuk menggerakkan bisnis bersama-sama tim dalam meraih tujuan perusahaan. Tidak heran jika motivasi karyawan menjadi hal yang tidak penting untuk diperhatikan dalam setiap manajemen perusahaan. Mengapa demikian? Karena jika karyawan memiliki motivasi kerja yang bagus, maka produktivitas kerja juga akan meningkat. Lantas apa sih yang dimaksud dengan motivasi karyawan? Motivasi karyawan adalah suatu rasa atau dorongan semangat yang memicu individu untuk bekerja lebih baik lagi dari sebelumnya dan memberikan kinerja terbaik demi meraih suatu tujuan yang diharapkan. Adapun tipe atau cara untuk meningkatkan motivasi karyawan seperti berikut ini. Pertama-tama, memberikan peluang berkomunikasi yang efektif kepada semua karyawan. Cara yang paling utama untuk diterapkan oleh pemimpin dan pihak manajemen adalah memberikan peluang berkomunikasi yang efektif kepada seluruh karyawan yang ada. Peluang berkomunikasi di sini maksudnya kita memastikan bahwa semua karyawan dapat informasi terbaru terkait peraturan, kebijakan atau target perusahaan yang baru, sehingga semua orang memahami perubahan dengan sangat baik. Yang kedua, menciptakan peluang bagi seluruh karyawan. Nah, untuk mengembangkan keterampilan mereka,
Cara kedua untuk meningkatkan motivasi adalah memberikan mereka kesempatan untuk bisa mengembangkan keterampilan mereka. Dengan melakukan hal ini, karyawan akan merasa dihargai dan diperhatikan oleh pemimpin dan staf manajemen. Mengapa demikian? Karena ini menandakan pihak manajemen bukan hanya memikirkan kemajuan perusahaan, namun juga perkembangan karyawan mereka. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang efektif antara karyawan, manajer, senior, dan eksekutif. Hubungan yang terjalin baik antara karyawan, manajer senior, dan para eksekutif akan menjadi nilai positif yang mendorong motivasi karyawan untuk lebih semangat dalam bekerja dan lebih produktif. Apa cara yang bisa dilakukan oleh pemimpin dan pihak manajemen dalam membina hubungan yang baik antara aktor-aktor perusahaan tersebut? Dalam hal ini, kita perlu menciptakan komunikasi yang terjalin secara terbuka, jujur, dan interaksi yang terjalin cukup sering. Yang keempat, membina hubungan yang baik antara karyawan dan supervisor. Jika di poin sebelumnya kita perlu menciptakan komunikasi yang efektif antara karyawan, manajer senior, dan eksekutif, maka pada poin keempat ini kami menyarankan agar karyawan dan supervisor memiliki hubungan kita yang terjalin dengan baik. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan karyawan akan memiliki interaksi langsung yang lebih sering dengan supervisor mereka dibandingkan eksekutif seperti CEO. Yang keenam, mengatasi kekhawatiran dan keluhan yang dimiliki karyawan. Cara keenam perlu dilakukan adalah jadi seorang pemimpin, manajer, supervisor, atau pihak manajemen yang pintar dan cerdas. Jika karyawan kita memiliki kekhawatiran dan keluhan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka, jadilah penengah dan bantu untuk mengatasi segala tantangan tersebut. Bukan menjadi atasan yang memperkeruh suasana atau membuat masalah kecil menjadi sangat rumit untuk diselesaikan. Yang terakhir, memberikan apresiasi, pengakuan, dan penghargaan kepada karyawan yang unggul. Tentu saja cara ini akan berhasil, bahkan sudah diterapkan di banyak perusahaan untuk meningkatkan motivasi karyawan mereka dalam bekerja. Demikian pemaparan materi saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman se-Indonesia. Sekian dan terima kasih.